Banyak yang meyakini Ibrahim, Abraham, Abram, Braham yang memiliki salah satu istri bernama Sarah ini adalah sosok yang juga disebut sebagai Brahma dalam tradisi Hindu. Adalah kisah Nabi Nuh yang ditemukan dalam berbagai tradisi agama Abrahamik dan juga dalam Hinduisme. Om Swastiastu. Hung Hulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, semoga panjenengan senantiasa diberikan kerahayuan, kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi cuplikan video yang tadi sempat kita lihat di depan, itu terkait dengan apakah dewa itu sama dengan nabi. Dalam beberapa cuplikan video tadi, sebenarnya masih banyak ya, video-video yang serupa, polanya sama, jadi membanding-bandingkan, terus akhirnya mengarahkan, mempengaruhi ya, intinya menghasut. Nah, dalam video tersebut ada upaya untuk mempersepsikan bahwa Dewa Brahma itu sama dengan Nabi, ya seperti Nabi Ibrahim atau Abraham. Kemudian peristiwa yang ada di dalam Matsya Purana, yaitu tentang Awatara Wisnu yang menjelma sebagai ikan atau matsya, menyelamatkan manusia melalui Maharsi Manu, itu dikaitkan dengan peristiwa Nabi Nuh ya. Nah, dengan pesan yang tersirat atau pesan yang tersembunyi, kalau dewa itu sama dengan nabi, ya mestinya umat yang menyembah dewa itu loh ya, ikutlah dengan nabi ya, mungkin seperti itu pesannya. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk menyamakan itu ya, membanding-bandingkan, karena memang ajarannya sudah berbeda. Nah, oleh karena itu, karena sudah ada videonya tadi, saya sekarang akan menjelaskan perbedaan antara dewa dengan nabi. Yang pertama, dari sisi pengertiannya, dewa itu adalah dari akar kata div, atau ini ya, akar kata Sanskerta div yang artinya sinar. Jadi dewa itu adalah sinar suci Tuhan. Dalam ajaran Hindu itu banyak dikenal dewa ya, di dalam Weda aja disebutkan 3.333 dewa ya, dan mungkin juga masih ada dewa-dewa yang lain itu. Kalau dalam tradisi Weda, dewa yang utama itu adalah ada Agni, ada Soma, ada Indra, ada Waruna ya. Ini kalau di dalam tradisi Purana itu ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Nah, itu perbedaannya yang mungkin banyak umat non-Hindu itu yang belum paham ini. Nah, walaupun dewa itu banyak, tetapi di dalam Rigveda dikatakan ekam satwipra bahuda wadanti. Jadi esensinya beliau itu tunggal. Cuman orang-orang bijak itu menyebutkan dengan banyak nama gitu loh. Ada Wisnu, ada Brahma, ada Siwa, ada Indra, ada Wayu, dan sebagainya. Jadi intinya adalah beliau yang satu itu disebutkan dengan banyak nama, dan beliau adalah berupa sinar suci Tuhan. Nah, itu yang harus diingat, sinar suci Tuhan. Dewa tidak memiliki badan seperti manusia karena beliau berwujud sebagai sinar. Kalaupun ada penggambaran ya, penggambaran di dalam mungkin film-film yang sering dijadikan rujukan oleh
mereka yang ingin mendiskreditkan Hindu, ya. Ini aneh ya, ingin mendiskreditkan ajaran Hindu, tapi dasarnya adalah film. Nah, itu kan penggambaran agar manusia itu mungkin lebih mudah untuk memahami, itu aja sih sebenarnya. Jadi tidak ada yang lain gitu loh. Dan kalau nabi, ya pengertian dari nabi itu dari beberapa literatur yang saya baca, saya juga belajar tentang perbandingan agama, itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nabi itu jamak. Jadi asalnya adalah anbiya, ya. Anbiya, yang artinya adalah dia manusia yang menerima wahyu, ya, yang menerima wahyu dari Tuhan, yang untuk disampaikan kepada manusia. Di antara para nabi itu ada rasul. Ya, kalau dalam Islam jelas rasulnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini jelas sangat beda antara nabi dengan dewa. Kalau nabi jelas manusia, dia punya badan wadak seperti kita, ya. Dan dia dilahirkan di dunia. Kalau dewa itu dia tidak dilahirkan, tapi dewa bisa turun ke dunia sebagai awatara. Nah, ini beda antara dilahirkan dengan turun sebagai awatara. Jadi kekuatan beliau yang masuk atau mungkin bisa merasuk ke dalam jasad manusia yang akan dilahirkan, manusia yang terpilih, misalnya Rama, Krishna, ya, itu adalah kekuatannya itulah. Jadi kekuatan Dewa Wisnu yang turun ke dunia sebagai awatara itulah. Jadi ini yang perlu dipahami, ya, karena awatara sendiri dari kata awa yang artinya turun, ya, turun ke dunia, ya. Jadi dia turun ke dunia sebagai manusia. Yang tadinya dia sebagai dewa yang tidak terkena hukum manusia, begitu turun ke dunia, dia terkena hukum manusia. Nah, yang kedua sifatnya, dewa itu tidak bisa mati. Nah, itu yang perlu dipahami. Mengapa? Karena dalam keyakinan Hindu, dewa itu sudah mendapatkan air amerta, yang artinya adalah air keabadian, di mana para dewa itu tidak akan mungkin bisa mati seperti manusia. Kalau manusia, nabi itu bisa mati, ya. Jadi sifat nabi bisa mati. Kenapa? Karena nabi adalah manusia. Jadi dia bisa mati, bisa lahir, bisa sakit dan sebagainya. Dia bisa mati. Kalau dewa tidak bisa mati. Nah, itu yang kedua dari sifatnya. Kemudian yang ketiga dari tempatnya. Nah, ini tempat hidupnya. Kalau dewa, jelas bahwa dewa itu hidup di dewa loka atau swarga loka, atau kalau orang Jawa itu mengatakan kahyangan. Nah, alam para dewa itu beda dengan nabi, yang mana dia hidup sebagai manusia, ya hidup seperti kita di dunia yang fana ini. Jadi alamnya itu sudah beda. Nah, itu yang ketiga. Jadi kalau disamakan ya jelas nggak sama gitu loh. Nah, kemudian yang keempat, tugasnya. Kalau tugasnya para dewa, ya, kalau nabi dulu ya, nabi dulu itu tugasnya kan dia menerima wahyu dan menyampaikan wahyu, ya, kepada umat manusia, menerima wahyu dari Tuhan, ya. Itu menurut ajaran agama-agama Brahmik. Kalau dewa justru yang memberikan wahyu kepada manusia. Nah, ini jelas beda sekali antara yang memberikan wahyu dengan yang menerima wahyu. Ya, mengapa? Karena dewa adalah sinar suci Tuhan. Ya, tentu dengan segala kekuatan Tuhan yang melekat padanya dalam bentuk sinar, maka dewa yang memberikan wahyu, ya. Dan dewa bisa memberikan wahyu itu kepada manusia tentu melalui pengalaman spiritual. Jangan
gambarkan seperti turun menjadi manusia terus ngomong-ngomong, itu bukan. Atau beliau turun dalam bentuk awatara memberikan wahyu kepada manusia, bisa jadi seperti itu gitu loh. Tetapi kalau nabi, jelas dia adalah penerima wahyu dan menyebarkan wahyu itu. Nah, ini dari sisi pertama, dari sisi pengertian itu jelas beda. Kemudian dari sisi sifat jelas beda. Kemudian dari sisi tempatnya itu jelas beda. Dari sisi tugas atau fungsinya itu jelas berbeda antara dewa dengan nabi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa kemudian masih ada konten-konten yang menyamakan, membanding-bandingkan antara nabi dengan para dewa gitu loh. Nah, ini jelas memang mereka punya misi gitu loh. Jadi punya misi, polanya saya kira anak kecil pun tahu, jelas ya. Jadi ini. Dan kalau ada umat Hindu yang kurang seradanya, memang bisa saja itu terpengaruh. Nah, kalaupun memang sama ya, kalaupun memang sama, itu tentu terbalik tidak seperti yang mereka sampaikan. Mereka kan menganggap bahwa ajaran tentang para dewa seperti kepercayaan tentang dewa Brahma, dewa Wisnu dan sebagainya tadi itu berasal dari mereka. Apa enggak terbalik? Apa enggak terbalik? Jadi kalau kita lihat dari masanya itu jelas jauh sekali ya. Jadi masa Weda dengan masa kitab-kitab Abrahamik ya, Injil, Al-Quran dan sebagainya itu jelas beda. Ya masa yang muncul lebih dulu nyontoh atau mengcopy paste dari yang belakangan, ini aneh. Nah, jadi kalau mau berpikir nalar aja, berpikir dengan akal sehat, jelas itu tidak masuk di akal. Ya, tapi saya tidak mau menyamakan sekali lagi. Itu yang menyamakan kan dari pihak mereka. Jadi saya kira dari sisi ini saja, dari sisi 4 ini saja, ini nggak usah saya sebutkan slogannya, ya, karena beberapa waktu yang lalu saya juga sudah membuat video tentang seorang mu'alaf dari Hindu, dia menjadi Islam, ya, Ustadz Dewa Putu Adi itu ketika menyebut nama Mahamada yang dikaitkan sebagai Nabi Muhammad, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam Weda. Maksudnya apa? Nah, ini kan jelas ini mengarahkan supaya umat Hindu itu juga harus mengikuti Muhammad gitu loh. Intinya kan begitu maksudnya gitu. Seperti misalnya di Atharvaveda itu disebutkan Mahamada Itihaya. Mahamada Itihaya. Itihaya itu artinya namanya. Mahamada namanya. Muhammad namanya. Dan itu dijelaskan tentang dari mana beliau berasal, bagaimana beliau mendakwahi agama ini, menyebarkan agama ini. Is not the one they're talking about the 11th century. It is much earlier before than the 11th century. Further, it's mentioned in Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyaya 3, Shlokas 10 to 27. Oke, kita cek. Kalau tadi disebutkan Sloka 10 ya. Nah, sebenarnya Sloka 10 itu tidak ada ya, yang menyebutkan kata Muhammad atau Mahamada itu tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Adanya di Sloka 5 ya. Ya, walaupun dia menyebutkan tadi Sloka 10 sampai 27 ya, silahkan dikaji. Ada di Sloka 5 ya, ini saya bacakan ya. Etasmin antare mleca acaryena saman witaha Mahamada iti yataha. Kalau diartikan secara keseluruhan ya, etasmin nantare mleca acaryena saman witaha. Jadi demikianlah ya, di sini
eh, di sini di antara kaum yang hina tadi, ya, kaum yang hina tadi, ya, menjadi sombong, ya, acaryena, karena disertai atau setelah bergabung dengan seorang guru. Nah, Mahamada iti yataha. Demikianlah, ya, si mabuk besar dia dikenal. Sisya Saka Samanwita, dan juga seluruh siswa dan sekte yang dibawanya. Ya, jadi di sini tidak bicara agama tetapi sekte, ya. Jadi silahkan nanti kalau ini yang dimaksudkan Pak Dewa Putu sebagai Mahamada, ya itu justru saya kira itu akan melecehkan umat sendiri, ya, umat Islam sendiri. Kenapa? Karena mereka nabinya disebut sebagai Mahamada. Jadi kalau sudah seperti itu, ini yang kemarin dalam video yang dulu sudah pernah saya buat, ya. Jadi saya tunjukkan slokanya, ya, kemudian yang bersangkutan Dewa Putu Adi kemudian minta maaf, ya, karena merasa salah. Ya, ini ada videonya dan ada cuplikannya videonya dan ada screenshot ketika minta maaf. Nah, sahabat Romi, jadi itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengertian perbedaan antara dewa dengan nabi. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita. Ya, saya tidak ingin membanding-bandingkan, ya, saya tidak ingin menyamakan, dan saya kira kita tidak perlu menyamakan. Apa yang beda jangan disama-samakan, dan yang sama jangan dibeda-bedakan. Yang sama itu apa? Ajaran tentang kebaikan itu. Itu yang saya kira semuanya sama gitu loh. Dalam ajaran agama apapun itu pasti ada kebaikan. Nah, yang paling penting adalah kita harus tahu, dan saya kira video-video yang terkait dengan membanding-bandingkan ajaran yang kemudian tujuannya adalah untuk melemahkan ajaran yang satunya itu, saya kira kita tidak perlulah. Ya, ini demi kemaslahatan kita bersama. Ya, walaupun mungkin misalnya nanti ada yang meneliti, ya, saya nggak tahu meneliti nanti dengan pakai bukti apa dan sebagainya, itu saya kira akan sangat sulit sekali, karena masa dalam Weda dengan Al-Quran, Injil itu sangat jauh sekali, ya, sangat jauh sekali. Makanya kalau mau diteliti ininya, mungkin kalaupun ada bukti-buktinya mungkin sudah hilang. Tapi saya tidak ingin berandai-andai ke sana, ya. Apakah ajaran Weda yang meniru ajaran di dalam agama-agama Abrahamik, atau agama-agama Abrahamik yang meniru copy paste dari ajaran Weda? Sekali lagi saya tidak mau berandai-andai seperti itu. Biarlah kita semuanya jalan dengan ajaran masing-masing dan tidak perlu saling mengklaim, ya, mengklaim, apalagi mengklaim dewa adalah nabi, ya. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Hongulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumati.